Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam channel Tukang Liput RS. Oke, salam sukses semua. Semoga hari ini kita selalu diberikan kesehatan dan umur panjang dan juga rizki yang berlimpah. Oke, kembali lagi ya bersama saya Riko Susanto dalam channel Tukang Liput RS. Pada video kali ini saya ingin kembali mengupdate ataupun memberi informasi tentang tanaman bidara ya. Mungkin tak bosan-bosan saya sampaikan ya perkembangan bidara saya agar menjadi pengetahuan luas khususnya bagi diri saya dan umum bagi orang banyak ya. Mungkin ada yang bisa dipelajari ataupun bisa dipraktekkan ataupun diaplikasikan ke teman-teman dan sahabat-sahabat semua jika ingin menanam bidara mulai dari semai biji hingga dewasa hingga menghasilkan buah ya. Di jenis-jenis bidara tertentu memang bisa menghasilkan buah yang layaknya bisa kita makan ya, kita bisa konsumsi. Oke teman-teman, sebelum lanjut tak lupa lagi saya beritahukan kepada sahabat-sahabat tukang liput yang sudah mensubscribe channel saya dan meng-like dan mengkomen channel saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga itu menjadi amal jariah buat kita semua. Dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe ya kan, dan juga di like, komen, dan klik tombol lonceng notifikasinya agar selalu update terbaru jika saya mengupload video-video terbaru tentang peliputan apapun. Oke teman-teman, kita lanjut. Sebelumnya saya ingin memberitahukan lagi ya, ini tanaman bidara Arab ya. Bidara Arab karena bijinya atau bibitnya memang saya tanam langsung, saya tanam sendiri ya. Menurut informasi yang saya dapatkan waktu itu, saya kan dapat ini dari teman saya saat saya ada tugas di luar kota, jadi saya minta bibitnya ini ya, bijinya ya, saya semai langsung. Dari sekian banyak bibit yang saya semai, mungkin beberapa saya seleksi dan beberapa saya rawat ya. Ada juga yang sebagian saya kasihkan ya ke orang ya, karena memang diminta. Tapi ini beberapa ada yang memang saya rawat karena saya ingin tahu bagaimana sih bidara ini sampai besar ya kan, ataupun sampai menghasilkan buah. Karena memang sedikit kita flashback ke belakang mengenai sejarah bidara ini, cukup banyak manfaatnya ya, terutama bagi para pencinta tanaman ya. Sudah tidak asing lagi manfaat bidara. Mungkin banyak penjelasan literatur ataupun penjelasan mengenai tanaman bidara ya, tentang manfaat-manfaatnya. Tapi saya tidak ingin membahas tentang itu ya. Tapi saya ingin membahas tentang perkembangan bidara saya yang menurut saya mengalami kelainan ya signifikan. Karena memang saya memiliki beberapa sampel, diantaranya ya ini yang saya ada di depan video ini. Saya punya 4 sampel, yang 2 sampel dan berwarna hitam polybag ini saya tidak menggunakan pupuk cair, formula saya sendiri. Dan yang kiri ini yang di dalam ember putih ini saya gunakan pupuk cair hasil racikan dan eksperimen saya. Dan betul saja beberapa bulan kemudian memang dari bidara ini menunjukkan hasil yang berbeda ya. Ketika saya menggunakan pupuk yang sudah umum seperti pupuk kambing dan campuran beberapa pupuk lain, dan yang saya gunakan dengan pupuk cair hasil racikan atau eksperimen saya ya. Bisa kita lihat sebentar ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman, ini adalah tanaman bidara yang hasil saya eksperimen untuk pembuatan pupuk ini ya. Saya aplikasikan ke tanaman bidara ini, 2 bidara ini yang pot berwarna putih. Bisa kita lihat perbedaannya ya. Jadi dari segi daun dan batang memang lebih besar-besar dan daunnya juga lebih lebar ya. Saya nggak tahu ini kelainan genetik atau karakteristik dari bidara
ketika masa pertumbuhan dari mulai kecil dewasa hingga nanti besar seperti ini atau tidak. Tapi ya ini menurut pandangan saya ya ini berbeda dengan bidara yang 2 pot warna hitam tadi ya. Coba diperhatikan dulu sebentar. Nah ini deh ya, dari nampak daun ya, daunnya. Nah ini bidara yang berpot putih ya. Nah, jadi yang pot putih ini yang saya aplikan pupuk cair ya. Sekarang kita pantau bidara yang tanpa pupuk cair rakitan atau pupuk cair eksperimen saya ya. Jadi umum, pupuk yang biasa digunakan pada umumnya nih. Ini sekarang kita bidara yang ke poli. Nah ini teman-teman, ini bidara yang di polybag hitam ya. Nah sebelah kanan saya, ini saya zoom ya. Nah nih bisa nampak ya, dari bentuk batang, ranting dan daunnya ini lebih kecil ukurannya. Perlu diketahui ya, 4 sampel ini yang saya tanam ini dari bibit yang sama ya, dari bibit yang sama, perlakuan yang sama di awal. Tapi ketika memasuki umur 4 bulan, jadi saya lakukan perbedaan karena saya ingin bereksperimen apa yang akan terjadi gitu. Mungkin para senior-senior budidaya bidara ataupun pencinta bidara mungkin bisa kasih saran dan masukan, ini terjadi seperti apa karena memang rangsangan pupuk yang mungkin saya lakukan atau gimana penjelasannya ya. Jadi ini sih saya hanya eksperimen ya, ini tuh bisa kita lihat perbedaannya ya. Yang di sebelah kanan warna hitam ini yang tanpa pupuk organik cair, dan yang sebelah kiri ini dengan pupuk organik cair. Bisa kita lihat ya perbedaannya, sangat signifikan. Dia lebih kurus ya. Jadi batangnya ini agak kurus, kecil, kurus, dan daunnya kecil-kecil ya. Ya teman-teman. Sedangkan kalau yang bidara yang kiri ini, yang pot warna putih, yang saya lakukan aplikasi pupuk cair buatan racikan saya sendiri, eksperimen, ini nampak lebat dan daunnya besar-besar. Padahal ini dengan bibit yang sama ya, dengan biji yang sama. Oke teman-teman. Nah, mungkin ada yang berkomentar kenapa bisa terjadi hal demikian, bisa komentar di kolom komentar ya. Sekali lagi saya hanya sekedar berbagi ya, bukan bermaksud menggurui. Ini hanya hiburan, di samping ikut melestarikan bumi kita, penghijauan ya. Ya, karena ini saya juga ingin bereksperimen apa yang akan terjadi dengan tanaman bidara dengan saya aplikasikan pupuk eksperimen saya. Ya teman-teman, mungkin teman-teman tadi bertanya-tanya tentang pupuk cair ataupun racikan saya yang saya sebutkan di awal-awal, selalu saya sebutkan. Nah, nanti saya akan buatkan konten khususnya ya mengenai proses pembuatan pupuk cair itu dan hasilnya ini bisa sesubur ini ya. Dan saya nanti juga akan uji coba ke tanaman buah ya. Ini kan hanya tanaman hias ya, mungkin berbuah tapi bukan buah konsumsi yang pada umum ya. Nanti saya akan coba ke tanaman-tanaman buah, apakah hasilnya seperti apa, nanti saya akan update ya teman-teman. Untuk sekedar informasi ya, yang tadi saya bilang pupuk cair buat rakitan saya sendiri ya, dia bentuknya seperti ini ya. Ini saya sudah fermentasi ya, dia cair ya. Ini cukup lama teman-teman ya, saya membuat ini sekitar 3 bulan dari mulai proses fermentasi sampai menjadi cair seperti ini dan siap digunakan. Ini saya butuh waktu 3 bulanan kurang lebih teman-teman ya. Oke teman-teman ya, perlu diketahui juga untuk pupuk cair ini sekedar informasi tambahan. Jadi ketika pupuk cair ini ukuran kita ingin aplikasikan ke tanaman itu ada takarannya ya, tapi rata-rata sih standar saya menggunakan 1 liter air mineral itu ya, botol air mineral 1 liter itu saya gunakan untuk sekitar 100 liter air ya. Cukup efisien sih menurut saya. Oke teman-teman, mungkin ada saran pendapat silahkan di kolom komentar, di komen saja. Oke teman-teman, mungkin yang tadi kurang jelas ini saya bisa jelaskan kembali lah. Yang tadi menggunakan pupuk cair, nah ini yang tidak menggunakan pupuk cair, kita lihat.
batangnya. Kita lihat batangnya, dia kecil ya, dan hanya satu batang utama ya, tumbuh mungkin anakan, tapi kurang begitu signifikan dan lambat ya. Nah ini yang tidak menggunakan pupuk, dan yang ini yang menggunakan pupuk. Coba kita lihat, daunnya juga sangat lebat, hijau-hijau, besar-besar, segar sekali. Nah ini coba lihat, dari batangnya pun besar ya, padahal usianya sama. Oke teman-teman, mungkin itu saja mengenai update terbaru dan percobaan eksperimen saya dengan tanaman bidara. Jangan lupa ya, di like, di komen, di subscribe, dan di share jika video ini bermanfaat ya. Sekali lagi, saya bukan menggurui, hanya sekedar berbagi, bukan profesi, hanya sekedar hobi. Terakhir, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.